Bab 1761. Cara mengendalikan pedang bermata dua. Ini adalah sekelompok binatang. Binatang buas yang memakan daging dan tulang tanpa muntah. Gila, kejam, beringas. Segera, raungan, jeritan, dan berbagai suara bergema di langit. Li Gendong berdiri di sana, tubuhnya gemetar, pemandangan seperti ini muncul lagi. Dia melihat orang-orang gila itu, darahnya mengalir deras, ada keinginan untuk bergabung dengan mereka, itu sungguh mengerikan. Apakah ini dampak lingkungan? Dorongan bertarung yang intens seperti itu, dia hampir tidak bisa menekannya. Li Gendong menarik napas dalam-dalam dan melirik ke belakang. Ekspresi Grey Z sangat tenang, seolah-olah adegan semacam ini tidak mengherankan baginya. Dia malah sedang minum teh dengan tenang. Tampaknya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuat suasana hati Grey Z berfluktuasi. Melihat Grey Z, Li Gendong secara bertahap menjadi tenang. Dia tahu bahwa tanggung jawabnya bukanlah pergi ke medan perang dan bertarung seperti tentara bayaran itu. Dia adalah komandan, dia harus mengendalikan situasi secara keseluruhan, tidak hanya mengendalikan hal-hal di medan perang, begitu pula tentara bayaran ini, dia juga perlu mengendalikan mereka. Memikirkan hal ini, Li Gendong menjadi lebih rileks. Ini adalah sekelompok orang gila, tidak diragukan lagi. Uang dapat membuat mereka gila, mengubah mereka menjadi binatang buas, bahkan jika mereka terluka dan berdarah, atau bahkan kehilangan nyawa mereka. Bagaimana cara mengendalikan mereka? Jika pedang bermata dua ini tidak digunakan dengan baik, mungkin akan menjadi masalah besar. Grey Z tidak mengatakan, itu semua berarti membiarkan diri Nua mengamati, mempelajari dan menyelesaikannya sendiri. Grey Z berkata, ini adalah kendali ayah dan anak Li mereka, yang secara alami mencakup ini. Li Gendong menarik napas dalam-dalam, dan hatinya menjadi jernih. Darah mulai mengalir perlahan hampir seketika. Matanya berangsur-angsur menjadi jernih. Dia melihat para prajurit di medan perang dan tentara bayaran yang gila dan gigih. Dia tahu di dalam hatinya, kita membutuhkan kegagalan. Li Gendong berkata, itu tidak akan melukai akarnya, tapi itu dapat meyakinkan orang-orang ini untuk gagal. Dia sedikit mengernyit, masih berpikir dalam benaknya. Ini baru poin pertama. Li Gendong mengepalkan tinjunya sedikit. Tuan Z berkata, jangan bicara tentang kesetiaan dengan mereka, karena mereka tidak akan setia pada keluarga Li saya, atau bahkan Tuan Z, orang-orang ini. Meskipun Grey Z tidak mengatakannya secara menyeluruh, dia mengerti sedikit. Pada saat ini, melihat orang-orang di medan perang, menatap mata mereka, melihat kegilaan mereka, Li Gendong tiba-tiba mengerti. Orang-orang ini tidak akan setia pada diri mereka sendiri, mereka membunuh musuh dengan sangat panik, untuk mendapatkan bonus terlepas dari hidup dan mati, untuk apa? Keluarga. Mereka hanya akan setia pada keluarga mereka. Kerabat sendiri. Hidup mereka adalah untuk keluarga mereka. Mata Li Gendong tiba-tiba menjadi cerah. Tinju yang terkepal dilonggarkan sedikit, dan kemudian dia mengepal dengan tajam, tetapi tubuhnya sangat santai. Sepertinya waktu bagimu untuk pensiun tidak lama lagi. Grey Z memandang Li Gendong, memperhatikan perubahan ekspresi dan kondisi fisiknya, dan berkata dengan ringan. Li Sean belum bereaksi. Li Gendong dapat tumbuh dewasa, dan saya juga berharap untuk pensiun, tetapi jika saya masih dapat membantunya sekarang, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Li Sean menghela nafas, menoleh untuk melihat Grey Z, membuka mulutnya, dan berhenti berbicara. Dia ingin mengatakan bahwa jika Grey Z bisa membuka pelatihan dan memanggil Li Gendong 1 atau 2 kali, itu pasti akan membuat Li Gendong terlahir kembali. Tetapi dia tidak berani berbicara, bagaimana dia bisa memiliki kualifikasi ini. Untuk mendapatkan pijakan di sini, adalah tugas yang mudah jika mematuhi Grey Z.
Dengan penglihatan Li Sean, bagaimana tidak terlihat, tentara bayaran gila ini jelas merupakan senjata. Tetapi senjata tajam ini juga dapat melukai musuh dan juga diri Anda sendiri. Bab 1762. Terima kasih. Bagaimana mengendalikan mereka adalah masalah besar. Mustahil bagi mereka untuk menghabiskan uang terus-menerus dan menggunakan uang untuk mengendalikan mereka. Begitu mereka tidak memberi banyak uang, orang-orang ini pasti akan membunuh mereka sendiri. Bagaimana mengatasi masalah ini dalam waktu singkat? Li Sean tidak bisa memikirkan apa yang dia pikirkan, bagaimanapun juga, tentara bayaran ini terlalu istimewa. Sambil memikirkan banyak hal, dia melihat ke medan perang di kejauhan. Letnan sudah melompat keluar dari mobil dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Pengemudinya meninggal. Jika dia tinggal di mobil lagi, dia benar-benar akan mati. Di belakangnya, ada konfrontasi sengit, tetapi teriakan, sepertinya hanya orang-orang di sisinya yang akan mengeluarkan suara, dan prajurit di sisi lain benar-benar gila. Bahkan meski dia terluka, dia tidak akan peduli tentang segalanya dan bergegas terus maju. Tragis. Sangat tragis. Jangan datang. Jangan datang. Letnan itu jatuh ke tanah, di mana masih ada jalan untuk lari. Di sekelilingnya, ada orang-orang yang padat, ada ratusan orang. Perasaan penindasan yang mengerikan membuatnya berhenti bernapas. Apa yang sedang terjadi? Dia jelas di sini untuk membalaskan dendamnya, tetapi sekarang dia ingin melarikan diri dengan panik, dan dia bahkan tidak mampu memasuki kamp keluarga Li. Dia bahkan tidak tahu bahwa orang-orang ini akan mendatanginya. Resimen tentara bayaran keluarga Li hanya bertarung dengan Heru Gun kemarin dan kehilangan banyak orang. Dalam kecerdasannya, hanya ada lebih dari 100 orang dari keluarga Li, dan dia dapat dengan mudah dimusnahkan. Tapi sekarang, ada lebih dari 100 orang di sekitarnya sendirian. Sebelum Letnan bisa mengerti, tentara bayaran itu, seperti serigala, menerkam Letnan dan ingin menelannya seketika. Ada bau darah yang kuat di udara. Tampaknya ini adalah bagian dari medan perang dan tidak akan pernah hilang. Bagi Li Gendong, ini benar-benar mengejutkan. Korps tentara bayaran Panter hilang. Di distrik selatan, korps tentara bayaran Panter yang mendominasi dihancurkan oleh tangan mereka. Bahkan sekarang, baik Li Sean dan putranya tidak dapat mempercayainya. Apa yang mereka lihat sekarang hanyalah sebuah hasil, tetapi pada kenyataannya, prosesnya sangat menakutkan. Pertempuran sengit bahkan lebih seperti milik mereka, di kota baja, tidak pernah mungkin untuk merasakannya. Ini seperti melompat dari satu dunia ke dunia lain. Melompat dari surga ke neraka. Namun, bagi Grey Z, kemenangan ini tidak membuatnya memiliki banyak perubahan emosi, dan bahkan dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Setelah membuat pengaturan untuk tentaranya, Li Gendong berlari kembali ke aula dengan cepat, dan sebelum Li Sean dapat berbicara, dia jatuh dan berlutut tepat di depan Grey Z. Li Sean tercengang. Terima kasih, Tuan Z atas ajarannya. Li Sean bahkan lebih terkejut. Kapan Grey Z mengajari putranya? Dia tidak melihatnya. Kamulah yang memiliki kecerdasan tinggi. Grey Z berkata dengan ringan. Apakah kamu menemukan bahwa kamu pantas berada di sini? Li Gendong gemetar dan mengangguk. Perasaan ini sangat ajaib. Matanya bahkan lebih cerah. Aku tidak tahu, tapi hari ini, sepertinya aku tiba-tiba mengerti aturan main di sini. Dia menarik napas dalam-dalam, dan jakunnya tergelincir. Tuan Z, apakah Anda menemukan potensi saya ketika Anda berada di kota kasino? Dia tidak dapat membayangkan bahwa Grey Z bahkan tidak mengenalnya pada waktu itu, tetapi dia dapat menemukan beberapa sifat tersembunyinya, yang tidak dia ketahui. Bahkan dia sendiri tidak tahu.
Seberapa keras visi dan penglihatan Grey Z? Karena Anda tahu apa yang Anda mampu, maka tunjukkan. Kata Grey Z. Saya di sini untuk memastikan bahwa Anda dapat dilepaskan dan saya tidak akan mengganggu Anda. Ini adalah wewenang yang saya berikan kepada Anda. Ya. Li Gendong berkata dengan keras, lalu berteriak. Saya tidak akan mengecewakan Tuan Z, saya tidak akan mengecewakan Tuan Z.